Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Saya dari mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mengenai yang pertama, siklus pembelian dan pembayaran. Yang kedua adalah siklus pendanaan dan pengembalian, dan yang terakhir adalah siklus kas dan instrumen setara kas. Dalam siklus ini itu ada transaksi yang namanya pembelian barang dan jasa, yang kedua ada namanya pengeluaran kas dari pembelian itu sendiri, dan yang terakhir adalah retur pembelian dan potongan pembelian. Nah, yang pertama itu adalah pembelian. Nah, pembelian itu jurnalnya itu ada pembelian pada utang kalau dia menggunakan atau utang. Kalau pembelian tersebut dibayar secara cash, maka jurnalnya adalah pembelian pada cash. Nah, pembelian itu sendiri bisa pembelian seperti kayak properti, terus juga peralatan, aset. Nah, kalau kayak gitu berarti bisa peralatan pada utang atau properti pada utang gitu. Nah, dokumen pencatatannya itu apa sih? Nah, dokumen pencatatannya itu ada yang namanya surat permintaan pembelian atau surat penawaran harga. Terus ada juga laporan penerimaan barang ketika barang sudah diterima. Terus ada juga namanya bukti kas keluar. Nah, catatan akuntansinya itu apa sih? Nah, catatan akuntansinya itu ada di jurnal pembelian, terus kartu utang dan kartu persediaan kalau pembeliannya itu persediaan. Nah, yang kedua ada yang namanya pengeluaran kas. Nah, gimana sih jurnal dari pengeluaran kas itu sendiri? Nah, jurnal pengeluaran kasnya itu utang di debit karena utang-utang kita udah dibayarkan, terus kreditnya adalah kas atau bank. Nah, dokumennya itu apa sih? Nah, dokumen yang digunakan itu ada yang namanya kas keluar, terus ada juga cek atau permintaan cek. Nah, catatan akuntansinya itu berupa bukti kas keluar. Nah, yang ketiga ada yang namanya retur dan potongan pembelian. Nah, jurnalnya itu apa sih? Nah, jurnalnya itu ada yang namanya debit utang dan kreditnya adalah retur dan potongan pembelian. Nah, dokumen yang digunakan adalah invoice pembelian dan bukti kas keluar. Sedangkan catatan akuntansinya itu berupa jurnal umum. Yang pertama itu ada namanya pengendalian organisasi. Nah, di sini itu maksudnya adalah adanya pemisahan tugas atau pemisahan tanggung jawab antara unit-unit yang bertanggung jawab di dalamnya. Yang kedua ada namanya pengendalian dokumen. Nah, pengendalian dokumen ini terkait dengan dokumen-dokumen yang seharusnya didokumentasikan untuk siklus pembayaran dan pembelian ini. Yang ketiga ada yang namanya pengendalian praktik manajemen. Nah, pengendalian praktik manajemen ini meliputi pelatihan-pelatihan yang seharusnya dijalankan oleh karyawan-karyawan tersebut sesuai bidangnya masing-masing. Terus yang keempat ada yang namanya pengendalian akses. Apa itu pengendalian akses? Pengendalian akses itu berupa password, misalnya pembatasan hak-hak akses terhadap komputer, terus backupnya, terus pembatasan keluar masuk orang yang masuk ke gudang tempat penyimpanan barang. Nah, jadi auditor itu harus menentukan luasnya test of control atau pengendalian pengujian setelah mengidentifikasi key internal control atau kunci
pengendalian internal dan kelemahan pengendalian internal dari perusahaan itu sendiri, serta menilai resiko pengendalian yang ada di perusahaan tersebut untuk memperoleh bahwa pengendalian yang ada itu telah dilakukan secara efektif. Yang pertama itu ada yang namanya occurrence. Nah, gimana sih cara mengujinya? Nah, cara mengujinya itu adalah pembelian atau pembayarannya itu yang tercatat dalam sistem adalah barang dan jasa yang sudah diterima. Yang kedua ada yang namanya completeness. Nah, di sini cara pengujiannya itu adalah transaksi pembelian atau pembayaran yang benar-benar ada itu telah dicatat pembukuannya oleh sistem. Yang ketiga ada yang namanya akurasi. Nah, akurasi itu adalah transaksi pembelian atau pembayaran yang dicatat adalah akurat, jadi benar-benar terjadi. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya posting dan summarization. Nah, pengujiannya itu berupa transaksi pembelian atau pembayaran yang dimasukkan dengan benar ke dalam buku besar utang dan inventory, dan jumlahnya itu benar-benar atau sesuai dengan kenyataannya. Yang selanjutnya ada yang namanya classification. Nah, classification ini cara mengujinya itu dengan cara transaksi pembelian atau pembayaran telah diklasifikasikan dengan benar. Dan yang terakhir adalah timing. Nah, cara pengujiannya itu adalah transaksi pembelian dan pembayaran telah dicatat secara benar tanggalnya. Metodologi untuk merancang TDB utang usaha itu yang pertama ada yang namanya mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Nah, yang kedua ada yang namanya menetapkan materialitas kinerja dan menilai resiko inherent. Yang ketiga ada yang namanya menilai resiko pengendalian dan perencanaan TOC atau Test of Control, dan STOT atau Substantive Test of Transaction. Nah, yang keempat ada yang namanya merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Yang kelima ada yang namanya merancang dan melaksanakan TDB. Terus yang keenam ada yang namanya reliabilitas bukti. Nah, dalam reliabilitas bukti utang usaha ini ada yang namanya laporan vendor sama konfirmasi. Kenapa bukti-bukti ini diperlukan? Karena faktur vendor itu dianggap lebih unggul dalam memverifikasi transaksi karena menunjukkan rincian transaksi yang telah terjadi. Terus kenapa konfirmasi itu juga penting? Karena konfirmasi itu merupakan laporan yang dibuat oleh vendor dan langsung dikirimkan ke kantor akuntan publik, sehingga konfirmasi yang diberikan itu andal gitu. Yang ketujuh ada yang namanya ukuran sampel. Penggunaan prosedur analitis untuk pembelian dan pembayaran ini sama halnya dengan siklus lain dianggap penting, dan sama gitu substantif analisis programnya sebenarnya. Nah, diantaranya itu yang pertama membandingkan saldo akun beban terkait dengan pembelian dan pembayaran dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, meninjau daftar utang usaha untuk hutang yang tidak biasa atau non vendor atau berbunga. Terus yang ketiga ada namanya membandingkan akun hutang individu dengan hutang-hutang di tahun sebelumnya. Dan yang terakhir adalah dengan cara menghitung rasio seperti pembelian dibagi dengan hutang dan hutang dibagi dengan kewajiban lancar.
Nah, sekarang kita masuk ke siklus kedua, yaitu siklus pendanaan dan pengembalian. Nah, pertanyaan pertama itu adalah apa saja akun yang ada atau transaksi-transaksi yang ada dalam siklus ini. Nah, yang pertama itu mencangkup transaksi hutang jangka panjang, meliputi obligasi, hipotek, wesel, terus pinjaman, beserta dengan pokok-pokok dan bunga-bunganya. Yang kedua ada yang namanya transaksi ekuitas pemegang saham atau modal, yang meliputi penerbitan atau pelunasan kembali saham preferen, terus saham biasa, serta pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Jurnal dari peminjaman bank itu karena kita minjam berarti kan kas kita bertambah, tapi hutang kita bertambah, jadi kas di debit, kas atau bank di debit, dan hutang jangka panjang kita juga bertambah tapi di kredit gitu. Terus bukti apa saja sih yang terkait dalam transaksi ini? Nah, buktinya itu dapat berupa fisik atau elektronik, yang mencangkup pertama dokumen rencana pendanaan, terus ada juga dokumen peminjaman pendanaan, bukti penerimaan kas, terus ada juga namanya memo otorisasi pendanaan. Terus dokumen pembukuan di laporan akuntansinya tuh apa aja sih? Nah, itu tuh mempengaruhi ke jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, terus juga ada jurnal umum, terus buku besar pembantu, terus ada juga namanya laporan periodik akuntan pendanaan. Nah, menurut saya pengendalian yang baik itu sebenarnya mencangkup kayak framework di sistem pengendalian internal yang ada di KOSO, yaitu meliputi yang pertama lingkungan pengendalian, terus ada juga asesmen resikonya, terus ada aktivitas pengendaliannya, terus sistem informasi komunikasi, dan ada monitoringnya gitu. Nah, cara menguji pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan cara wawancara atau sampling terkait dengan pengendaliannya tersebut. Nah, cara menguji seluruh transaksi pencatatan bunga pinjaman selama periode itu bisa dilakukan dengan cara pengujian atau juga bisa dilakukan dengan cara konfirmasi atas bunga pinjaman tersebut kepada yang bersangkutan. Cara menguji seluruh saldo utang jangka pendek dan utang jangka panjang sudah dicatat dalam laporan keuangan itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama melakukan review atas dokumen transaksi pendanaan, yang kedua dokumen itu diotorisasi, yang kedua adalah melakukan review terkait dengan dokumen tersebut, realisasi pendanaannya itu gimana, terus melakukan konfirmasi kepada kreditur atau penjamin transaksi pendanaan, serta menghitung ulang beban bunga utang jangka panjang tersebut. Nah, hal-hal yang dilakukan ketika melakukan pengujian analitis itu bisa dilakukan dengan cara menghitung rasio-rasio. Nah, rasionya itu bisa dengan cara ROA, terus juga aliran kas bebas, terus hutang berbunga. Yang kedua ada namanya analisis rasio dan hubungannya dengan perkiraan berdasarkan pengalaman masa lalu, atau berdasarkan anggaran, atau berdasarkan industri dan lain sebagainya.
Nah, kita udah masuk nih ke siklus yang ketiga atau siklus yang terakhir, yaitu siklus kas dan instrumen setara kas. Nah, pertanyaan pertama itu adalah bagaimana sebaiknya pengendalian internal untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan atau kecurangan yang ada di siklus kas dan setara kas ini. Nah, yang pertama itu adalah di pengendalian pengeluaran kasnya itu bisa dengan cara penandatanganan ceknya itu harus direview bukti kas keluar dan dokumen pendukungnya, atau dengan cara pembubuhan cap lunas terhadap bukti kas keluar, terus juga pengecekan secara independen terkait cek dan bukti keluar, terus juga pengecekan secara independen terhadap tanggal yang tercantum dalam cek dan tanggal pencatatannya. Terus yang kedua terkait dengan pengendalian internal di kas kecil itu sendiri. Nah, bisa dilakukan dengan cara pembatasan yang harus dilakukan ketika adanya pengeluaran kas kecil. Terus juga saat pengeluaran kas kecil, pengendalian internalnya itu harus ada orang yang bertanggung jawab terhadap formulir kas kecil. Yang ketiga, ketika adanya pengeluaran kas kecil itu sendiri, pengendalian internalnya itu harus ada yang menandatangani atau orang yang berwenang menandatangani di formulir kas kecilnya itu. Nah, pengendalian internal untuk penerimaan kas itu bisa berupa dengan pemisahan tugas atau pemisahan fungsi dari pencatatannya, terus penyimpanan uang tersebut, sampai ke pemisahan tugas yang merekonsiliasi bank tersebut. Nah, caranya itu atau cara menguji pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan cara wawancara atau penggunaan sampling. Nah, menguji transaksi investasi yang benar atau investasi tersebut bukan fiktif itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan bukti pembukuan, yaitu dokumen transaksi baik manual ataupun elektronik. Terus juga bukti pendukung lainnya, misalnya dengan menguatkan data pembukuan seperti bukti konfirmasi, bukti analisis, terus juga bukti penguat lainnya. Nah, cara untuk menguji seluruh saldo kas kecil atau saldo di bank benar-benar ada itu bisa dilakukan dengan cara memeriksa apakah saldo kas atau saldo yang ada di bank itu ada di laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode itu benar-benar ada atau real gitu, sesuai dengan kenyataannya dan dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau kalau yang tadi kan existence. Nah, kalau berdasarkan validity atau valuation itu bisa juga dinyatakan dengan kas yang ada di bank itu dinyatakan dalam rekonsiliasinya itu benar atau absah gitu. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi saldo kas ke bank yang bersangkutan dan merekonsiliasi catatan kas dengan catatan rekening koran bank yang ada di perusahaan tersebut. Ketika kita melakukan pengujian analisis atau substantif analisis proses, itu bisa dilakukan dengan cara membandingkan saldo akhir pada rekonsiliasi bank, terus juga setoran dalam perjalanan atau outstanding check, terus cek yang beredar, dan jenis rekonsiliasi lainnya yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain itu, juga bisa dilakukan dengan cara membandingkan saldo akhir kas yang ada dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, prosedur ini dapat ditemukan salah saji pada kas tersebut. Demikian penjelasan saya mengenai 3 siklus. Yang pertama siklus pemberian dan pembayaran, yang kedua siklus pendanaan dan pengembalian, dan yang ketiga adalah siklus kas dan secara kas. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.